Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dari mata kuliah Mobile Programming ingin menampilkan hasil dari web yang kita buat. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Syifa Fibriana Syam. Nama saya Fauzi Imam Hamdani Gunamukti. Nama saya Calvin Jana Satria. Nama saya Muhammad Salman Imamuan Abdillah. Berikut adalah web yang kami buat, yaitu ada aplikasi tabung yang dinamakan Yuk Tabung. Iya, boleh diinput untuk Fauzi untuk username dan juga passwordnya. Jadi ini di bagian awalnya ketika kita mau login. Di depan ini ada username, password, dan juga kalau misalkan Bapak, Ibu, adik, misalkan lupa dengan passwordnya, bisa diklik yang namanya ingatkan saya. Jadi nanti bakal otomatis ketika teksnya buka aplikasi tersebut. Langsung kalau misalkan udah buat akun langsung aja masuk dan masuk di dashboard. Nah, di dashboard ini di bagian halaman depan ada yang namanya tampilan awal. Itu ada follow user, terus juga bisa nambahin orang. Di situ ada button-button lainnya juga. Mungkin bisa dijelaskan dengan teman berikutnya, Salman atau Kelvin. Oke, di sini ada pertama-tama ada tambah person. Jadi tambah person itu kalau kalian tuh pengen nabung bareng sama teman kalian atau keluarga kalian tuh biar lebih gampang gitu. Terus juga di sini ada juga tuh dalamnya itu ada daftar-daftarnya, daftar orang. Jadi kalian misalkan udah 10 orang terus kalian malas nyari ini satu-satu, kalian bisa mencari satu orang di situ. Boleh ke dashboard lagi. Oh, dashboard. Nah, ini yang udah. Di sini juga ada tambah income, Kak. Di sini tuh tambah income itu di sini buat kayak kalian tuh buat ngecek kalian pemasukan kalian tuh berapa, pemasukan kalian buat nabung. Kalian nabung tuh berapa sih hari ini, besok, biar kalian tuh tetap kelihatan. Boleh lihat ininya, tambah income-nya, foldernya. Besok. Di sini ada person, jadi ini tuh kalian tuh bisa milih orang mana tuh yang nabung, nama kalian, nama keluarga atau nama teman kalian. Ada tanggal untuk kalian tuh menaruhnya itu di tanggal berapa biar kalian tuh up ke dicek. Ini juga ada jenis income-nya, bisa kalian dari gaji, uang jajan kalian per bulan, ada hadiah, investasi, dan lain-lain. Dan di sini ada nominal. Di sini juga ada ringkasan keuangannya. Jadi kalian tuh tanpa kalian nyari satu-satu tuh bisa kelihatan total pemasukan kalian selama kalian nabung itu berapa, total pengeluaran kalian tuh berapa, dan saldo misalkan kalian masukin pakai dana, jadi saldo kalian tuh tetap kelihatan gitu. Jadi kalian tuh gak over dalam menabung. Terus jadi ada total porsinya juga, jadi kalian tuh bisa ngeliat itu udah ada berapa orang sih yang ikut nabung gitu. Di sini ada recent activities, jadi tuh kalian tuh bakal lihat siapa aja yang baru nabung di sini, siapa yang baru ngeluarin di sini gitu. Boleh selanjutnya dijelaskan oleh Salman. Oke. Oke, di sini ada tambahkan transaksi. Boleh diklik. Oke, kita bisa menambahkan transaksi ya. Coba ditambahkan. Nah. Oke, di sini pilihan. Jadi tadi kan bisa beberapa orang ya. Jadi tidak hanya satu. Terus bisa tentuin tanggalnya berapa. Terus jenis transaksinya. Bisa ini tuh banyak tuh, ada belanja, hiburan, kesehatan, makanan, dan lain-lain. Lalu ada masukan nominalnya juga, terus ada catatan, tapi opsional. Jadi kalau misalnya nggak diisi juga nggak apa-apa. Simpan. Selanjutnya di sini ada laporan, boleh diklik. Oke, di sini nanti setelah kalian masukkan total income, nanti di sini bisa tampil ya
Terus ada sama bisa tentuin tahun berapa, misal kalian nabung dari 2025 dan 2004, kalian bisa ngecek gitu tiap bulan, tiap tahun juga. Sini ya, dari Januari. Jadi rekapnya mungkin setiap bulan ya. Nah, di sini juga ada grafik ya. Oke, di sini ada top contribution dan all contribution. Mungkin Fauzi bisa dibantu ke dashboard lagi. Demo ya. Ya, Ya, coba Kak. di sini Siap. didemokan dari mungkin kita dari misalkan kita sebagai user ingin menambahkan persen, terus income-nya kita per bulan. Ya. Siapa nih? Sep. Individu. Subianto. Apa? Namanya Subianto. Subianto. Ya. Ininya? Subianto. Subianto. Ini aja lah ya. Gmail.com ya. Udah gitu ya. Merdeka. Ini ya. Yes. Nah, Ya. nomor telepon asal aja ya. Pekerjaan apa? Karyawan swasta aja, karyawan swasta. Karyawan swasta. Iya. Ya. Kok Bapak ini di YouTube ya, Pak? Gajinya berapa? 5,4 lah. 1 M per hari. Enggak, 1 M per hari. 1 M. Tuh 23, Iya, tuh per 23, hari. tuh 23. Simpan. Oke. Tambah satu lagi dong, Dadan. Tambah satu lagi. Ya, Dadan. Di sini nggak hanya satu ya, bisa ditambah. Dadan Merdeka. Bukan ini. Ya, boleh. Boleh. Dadan MBG. Pekerjaannya? Pekerjaannya investor. Gajinya berapa? Gajinya 2 M. 2 M per 2 hari. 1 M per hari dong teman. 23. Iya, sama aja sama Subianto. Dah. Dah, cukup. Terus kemana lagi? Tambah income. Tambah income boleh. Di sini tambah income, pilih personnya si Dadan. Dadan Tanggal? dulu untuk Tanggal 2. tanggalnya bebas sih. Bebas mana sih? Boleh tanggal. Hari ini aja lah, hari ini aja. Itu dari investasi, boleh. Iya, investasi. Nominalnya? Nominalnya 1 M. Catatannya perlu diisi? Gaji per hari. Gaji per hari. Nah, simpan. Ya. Wow. Lanjut? Atau menambah? Lanjut. Tambah income lagi kali buat Subianto. Tanggalnya sama apa dibedain aja? Bedain aja. Boleh dibedain. Biar Mei beda. aja ya. Iya. Boleh. Gaji bukan dari gaji tapi dari bonus. Nominalnya? Nominalnya 50 juta deh. Karena kalau 10 triliun kayaknya kebanyakan deh. Catatannya 271 triliun. Catatannya Subianto nih tadi jadi apa ya? Lupa lagi. Karyawan swasta dia. Oh, kirain jadi acak-acak. Catatannya itu apa ya? Ini aja ya? Ini aja deh, THR. Karena kan bonus, maksudnya THR aja. THR ya. Simpenin dah. Lanjut ke? Ke pengeluaran. Ya, Siapa? sama transaksi dan Dadan dulu deh, Dadan. Nggak apa-apa itu makan dan minum.
MBG makan dan minum. Berapa? Itu 1 juta aja. Karena sisanya kan buat sendiri. Ya, terus Catatannya? catatannya untuk karyawan. Karena Dadan ini kan punya bawahan. Oh, oke. Ini ngarang aja ya, tidak menyudutkan siapapun. Lanjut. Lanjut ke Subianto, tambah person. Dia buat pendidikan. 500 aja karena biaya nggak ada biaya nih kita, jadi 500 aja deh. Tanggalnya? Bedain juga apa mau Bebas kalau ya. Bebas. 30 boleh. sabar. Akhir bulan aja sesuai. Ini aja deh, tanggal 25 deh. Boleh. Catatannya? Catatannya itu 500 perak, enggak 500.000. Oh, sorry. Maaf. 500.000. Dikit juga ya gaji pendidikan. Berapa nih? Maaf, maksudnya ya mau gaji bawahannya. Saya nggak Oke, ikut-ikutan. boleh Aduh, simpan transaksi. Nah, nanti di dashboard awal ini bakal menampilkan ringkasan keuangan dari si Dadan dan juga si Subianto. Jadi untuk transaksinya misalkan dari si Dadan tadi kan ada 1 miliar gitu. Wah, banyak juga tuh duitnya. Terus pengeluarannya cuma di 1 juta. Wah, dikit banget. Tuh kan. Terus ada sisa saldonya juga dan personnya tadi kita cuma nambahkan 2 orang doang yaitu si Dadan dan juga si Subianto. Nah, di bawahnya ini kita juga bisa ngeliat aktivitinya. Si Dadan ini di awal ngeluarin uang berapa? Masukin uang berapa? Di sini di awal di tanggal 29 Mei di sini juga tertera bahwa Subianto masukin duit itu di tanggal 29 Mei 2026. Itu dia catatannya itu atau notes-nya itu buat THR atau dari THR dia dapat 50 juta. Terus Subianto ini ngeluarin uang 500.000 untuk apa? Gaji guru. Berarti Subianto ini kemungkinan ya kita nggak tahu kemungkinan dia punya yang namanya yayasan gitu. Jadi dia ngasih gaji guru itu 500.000. Ya positive thinking 500.000 itu per hari ya. Untuk Iya. Dadan ini dia ada yang namanya punya uang ini 1 miliar per hari, itu gaji per hari dia, 30 hari bisa beli rumah. Nah, si Dadan ini masukin uangnya sekitar 26 Juni 2026. Terus Dadan ini ngeluarin uangnya berapa? 1 juta aja. Untuk karyawannya positive thinking, si Dadan ini punya PT, makanya gajinya 1 miliar tapi gaji karyawannya 1 juta ya. Jadi seperti itu untuk yang namanya aktivitinya dari si Yuk Tabung. Sebetulnya Yuk Tabung ini seperti M-Banking, cuma dia emang bisa untuk investasi juga. Dan kalau untuk M-Banking itu kan biasanya kita personal aja. Kita nggak bisa Iya. nambahin orang, jadi ya udah buat diri kita aja. Sedangkan kalau untuk Yuk Tabung ini, kita tuh bisa buat menambah. Jadi kita bisa ngajak orang kalau dia mau investasi sama kita dan percaya sama kita. Nah, di sini ada reports-nya. Reports-nya ini bisa di-report per berapa hari ya, Kak Fauzi? Bisa dibantu? Ini bisa per bulan, Ya. tahunan juga bisa. Mhm. Di sini ada nampilin total income-nya Jadi berapa dan disesuaikan keseluruhan. dengan usernya. Betul. Contoh kayak ini Gitu. 2026 kan ini all year ya. Kalau Oke. misalkan kita cuman ambil Hmm. bulan, tadi kan ada bulan Mei ada transaksi kan. Oh iya. Berarti dia cuma bonus doang yang masuk tadi. Karena kan bulan Mei cuma ada bonus doang. Hmm. Kalau misalnya kita Wow, ganti ke 2025, 100%. ini pasti kosong, nggak ngeluarin apa-apa. Oke, oke, oke. Tuh. Itu di bagian reports-nya. Jadi di sini juga ada apa ya, kayak grafiknya gitu. Jadi kita Iya. bisa lihat nih grafiknya per bulan gimana dari income dia, dari pengeluaran dia, dari uang masuk dia itu kita bisa kelihatan transaksinya. Jadi yang namanya korupsi di sini sih seharusnya nggak ada ya, karena semuanya itu di sini udah tertata dengan rapi. Gitu. Mungkin ini bisa dicontoh sih buat kantor-kantor yang mungkin masih ada korupsi bisa pakai aplikasi Yuk Tabung karena dia juga udah ada versi mobile-nya, cuma tinggal di hosting aja. Nah, ini ada kontribusinya. Eh, karena di sini kita cuma nambahin 0%, jadi yang muncul kontribusi itu ada 2 aja.
Yang pertama ada Dadan, yang kedua ada Subianto. Kenapa Dadan pertama? Karena income yang paling banyak ini si Dadan, ada 1 miliar. Sedangkan Subianto ini cuma 50 juta, jadi dia masuk kedua. Mungkin kalau misalkan yang kedua ini 80 juta, bisa tuh yang ketiga ada namanya lainnya siapa? Bowo atau siapa, atau Gibran gitu misalkan. Itu bisa aja. Jadi ini al kontribusinya sih, seperti itu. Di bawahnya ini ada al kontribusi lagi, bisa di scroll ke bawah. Masih sama karena masih 2 cuma ada Dadan dan Subianto, jadi cuma ada 2%. Mungkin bisa ditambahin lagi kan Gibran gitu satunya. Bisa. Bisa. Ini sebagai contoh aja sih, misalkan kita nambahin si Gibran gajinya 80 juta. Pasti nanti si Subianto, maksudnya si Subianto ini masuk ke 3 gitu. Coba Ini apa? jangan individu. Fafa aja emailnya. Mau bawa ini PT. Ya, coba. Ya boleh. Coba boleh. Emailnya Kalau Fufu Fafa. boleh. Kalau PT berarti ini gini ya. Ya boleh. Fufu Fafa gmail.com, mantap. Contoh doang ya. Nah, contoh doang ya. Udah ya. Income-nya udah Nah, ya. 80 juta. Transaksi bulan Mei aja kali. Boleh. Salah. BGN. Segini lah ya. BGN itu bukan singkatan ya, ini revisi, bukan revisi tapi klarifikasi. Jadi BGN itu ya iseng aja namanya BGN. Kayak ABCD. Nominalnya berapa? Nominalnya 80 juta. Catatannya? Pemasukan. Salah. Ya, boleh 19 juta. Boleh. Ini berarti ya. Di sini. Nah, nanti kita lihat grafiknya boleh. Iya, boleh. Oh. Nah, di sini terlihat tuh, kelihatan semuanya grafiknya. Di kontribusinya boleh dibantu mungkin yang top ranking-ranking. Nah, ketika misal nih dari tadi kan si Subianto nih dapat yang ranking kedua, tapi karena Subianto ini nabungnya dikit, nggak dikit sih, sebenarnya itu banyak sih 50 juta. Tapi kesalip dengan si BGN. BGN ini dapat 80 juta. Jadi BGN yang dapat top 2 gitu. Jadi ini kayak ranking-rankingan sih. Jadi biar kita makin semangat nabung nih. Gitu. Untuk reportnya. Mungkin segitu aja kali ya. Ada yang mau ditambahin mungkin dari Kak Fauzi? Oke. Bisa nggak ya ini showing bentar ya? Iya, Mungkin saya sedikit menjelaskan terkait source code. Jadi di sini kita pakai avatar yang jelas untuk installnya sesuai dari mata kuliah kita. Lalu untuk untuk library yang kita pakai itu ada di sini. Ini adalah list library yang dipakai buat Muncul nggak Tabung sih? Mobile. Udah keluar kok. Di Tabung Mobile ya. ini ada beberapa library yang dipakai. Lalu di sini kita yang paling jelas yang menjadi momok adalah pakai SKF Lite. Jadi tujuannya supaya aplikasi ini bisa running secara offline. Begitu. Lalu untuk source code-nya di sini ada dibagi jadi beberapa folder karena emang kita punya arsitektur layer yang beda-beda, dibagi jadi beberapa hal. Untuk areanya di sini, ini ada fiturnya, ada authentication itu buat login, ada dashboard yang tadi, income, person profile, sama reports, sama transaction. Nah, dari masing-masing menu ini, itu punya lagi folder, ada data, domain, sama presentation. Sedangkan data itu adalah tujuannya untuk ngolah data. Kalau domain itu adalah untuk memodelkan. Jadi di si income ini itu punya domain apa aja. Kalau presentation itu adalah proses untuk mengeluarkan antarmukanya yang di depan mobile tadi. Contohnya, kalau kita ambil contoh, di sini ada entities. Entities itu adalah objek model yang merepresentasikan dari si table database yang bakal menyimpan data tersebut. Begitu. Contoh di sini kalau bisa dilihat,
Itu ada tipe data integer, ID, person name, date. Ini adalah objek model yang disimpan. Seperti itu. Lalu untuk tadi, yang pilihan tipe, seperti hadiah dan lain-lain, itu di sini juga ada. Di sini. Ini kelihatan gitu loh. Jadi sumber utama tampil tadi itu dari sini. Lalu di sini juga ada repository. Ini untuk ini interface untuk listing fitur yang untuk screening itu ada di sini. Ini cuma contoh beberapa source code yang dipakai, yang ditulis. Lalu untuk ini area grid depan, ini kita udah pakai empty state widget juga. Nah, kurang lebih seperti itu untuk area source code. Jadi dari pembelajaran mata kuliah mobile programming sudah kita implementasikan beberapa hal di sini. Sedikit dikembangkan supaya tujuannya menghasilkan aplikasi yang lebih modern. Kurang lebih seperti itu sih harusnya terkait source code ini. Cukup, semuanya juga udah nggak ada tambahan kali ya? Ya, Oke, mungkin segitu aja presentasi dari kelompok 5 untuk mata kuliah mobile programming. Kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus,